Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya bersama Kepala SMK Negeri 1 Balongan, Bapak Dr. Andes Haji Rosidin, akan melaksanakan kegiatan wawancara terkait dengan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual kegiatan pendidikan program guru penggerak angkatan ke-7, dan saya sendiri Slamet Haryanto, calon guru penggerak angkatan ke-7 unit kerja SMK Negeri 1 Balongan. Baik, akan kita mulai wawancaranya. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami melakukan wawancara. Baik, saya pengen dapat informasi atau dapat pengalaman dari Bapak ya. Mungkin selama menjadi kepala sekolah sering menangani kasus-kasus, berbagai macam kasus ya Pak ya, dan di mana kasusnya itu membutuhkan satu trik khusus untuk penyelesaiannya, di mana kemungkinan keputusan yang satu dengan keputusan yang kedua kira-kira berimbang, sama-sama benar gitu Pak ya. Dan bagaimana nanti solusinya, cara pengambilan keputusannya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa. Saya ingin dapat informasi dan berbagi informasinya Pak. Kira-kira kasus yang pernah ditangani seperti apa ya Pak? Terima kasih sebelumnya. Jadi di dalam suatu lembaga, suatu organisasi, tidak terlepas dari masalah-masalah yang timbul. Hal ini dalam organisasi tentu di dalamnya ada beberapa masalah yang timbul, terutama yang berkaitan dengan masalah kedinasan. Di dalam perjalanannya kadang-kadang masalah kedinasan juga itu dipengaruhi dengan masalah-masalah yang timbul di luar kedinasan, sehingga apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kedinasan, maka berpatokan merujuk kepada aturan yang ada di dalam kedinasan, karena walaupun kesimpulan atau keputusan yang nanti diambil itu sama-sama benar, artinya yang diutamakan adalah dari segi atau dari tupoksi kedinasannya. Karena memang ini ruang lingkupnya ada di dalam suatu instansi begitu ya, sehingga untuk masalah-masalah yang timbul akibat biasanya di luar kedinasan yang dibawa ke dalam ranah lembaga, maka dalam hal ini di dalam menentukan keputusannya itu adalah berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam kedinasan. Artinya itulah yang diutamakannya. Jadi keputusannya tetap harus sesuai dengan aturan yang ada di kedinasan. Iya, seperti itu. Ini misalkan kita gunakan aturan kedinasan, tapi di pihak lain yang menjadi keputusan kita ini merasa mungkin sedikit dirugikan gitu. Kalau secara sisi kekeluargaannya, nah, itu apakah tetap harus diputuskan dengan sesuai aturan atau ada kelonggaran itu? Jadi langkah-langkahnya tentu kita pendekatan secara personal gitu ya. Artinya kita harus bisa membedakan mana yang ranahnya berada di lingkup kedinasan, mana ranahnya yang di luar kedinasan gitu ya. Sehingga kesimpulan atau keputusan yang diambil itu diusahakan berimbang, tidak ada yang dirugikan begitu ya. Nah ini sehingga jangan sampai berpengaruh kepada nanti kinerja di dalam melaksanakan tugas. Nah itulah apabila nanti memutuskan masalah yang timbul antara kedinasan dengan di luar kedinasan, walaupun itu sama-sama benar gitu gitu. Jadi langkah yang pertama tadi dilakukan pendekatan secara personal. Secara personal betul ya. Kemudian setelah itu disesuaikan dengan aturan, apakah ini terlalu berat atau tidak hukumannya atau pelanggarannya Pak. Tapi kalau masih bisa ditolerir mungkin masih bisa dimaklumi gitu Pak. Artinya kita juga di dalam aturan itu
ada manusiawi ya. Iya. Artinya memang kita tidak lepas dari salah dan hilang. Nah itulah artinya kita juga bisa memaafkan begitu ya, bisa memaafkan dalam artian tidak sampai kepada hal-hal yang merugikan bagi yang bersangkutan begitu. Kira-kira adakah seseorang atau yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu? Ya, memang pimpinan tidak bisa bekerja sendiri ya. Artinya ya, di dalam suatu kepemimpinan tentu di bawahnya adalah ada pembantu-pembantu pimpinan ya, yang mana juga pimpinan perlu masukan-masukan ya, sehingga diusahakan ada komunikasi, ada koordinasi ya antara pimpinan dengan para pembantunya, sehingga keputusan yang diambil ya itu tidak subjektif ya, artinya berdasarkan fakta-fakta yang ada atau berdasarkan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, sehingga inilah perlunya adanya seperti kalau di sekolah ada wakasek kan begitu ya, kemudian juga ada kaprog ya dan lainnya ya, sehingga dengan adanya teman-teman yang membantu di dalam manajerial ini tentu membantu sekali di dalam mengambil keputusan gitu ya, dengan adanya fakta-fakta atau informasi yang diberikan ya. Jadi kalau saya simpulkan ini pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu yang pertama adalah dilakukan pendekatan secara personal dulu kan, kemudian kita uraikan kasusnya seperti apa dan cara penyelesaiannya. Yang kedua, mengumpulkan informasi-informasi yang valid terkait kasus yang terjadi. Kemudian yang ketiga, melakukan komunikasi atau koordinasi dengan teman-teman di kepala sekolah itu kan. Betul, ya. Sehingga nanti keputusannya bukan hanya berpusat pada Bapak, tapi bisa berimbang dengan keputusan dari teman-teman warga yang lain. Saya dapat informasi banyak nih Pak dengan pengambilan keputusan. Kalau yang saya pelajari itu kan ketika kayak misalkan di kelas Pak ya, ada permasalahan dengan siswa, saya tahunya kalau misalkan sudah melanggar hukum ya dihukum aja gitu Pak. Kita juga harus memahami tadi yang Bapak katakan, itu pengaruh lingkungan juga ya di rumah gitu ya. Artinya kita tidak bisa menjustis ketika siswa melanggar itu, tetapi kita harus mencari akar permasalahan. Akar permasalahan itu di mana dapatnya? Bisa dari langsung kita mengadakan visit ke orang tuanya gitu ya, atau dengan teman-teman dekatnya kita menggali informasi ya, sehingga pelanggaran yang dilakukan itu ya bukan berarti anak tersebut tidak memahami ya atas pelanggarannya, tetapi juga mungkin ada pengaruh-pengaruh ya eksternal yang mempengaruhi dirinya, sehingga anak tersebut mungkin ingin diperhatikan ya. Kadang-kadang anak itu mencari perhatian itu tidak selalu dengan yang baik-baik ya, artinya dengan mungkin melanggar itu ya, itu juga ingin diperhatikan, sehingga kita pun jangan langsung menjustis bahwa anak tersebut ya salah gitu ya, tapi kita harus tahu dulu akar permasalahannya. Makanya kita juga kalau anak-anak itu berarti kita ke teman-teman dekatnya atau mungkin langsung ke orang tuanya, lingkungan sana ya, seperti itu, sehingga yang kita ambil keputusannya itu tidak subjektif begitu gitu, tetapi betul-betul bisa menengahi ya, menengahi dalam artian kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu, berbuat melanggar begitu, tentu ada penyebabnya. Nah itulah yang harus kita tahu dan kita selesaikan adalah akar permasalahannya, bukan kesalahan ketika itu anak itu melakukan pelanggaran begitu ya gitu. Jadi seumuran anak SMA masih merasa butuh perhatian. Itu ya itu. Dari khususnya kita orang tua di sekolah. Kadang di rumah mereka kurang perhatian dari orang tua, akhirnya mencari perhatian orang tua di sekolah. Makanya oleh karena itu Bapak sebagai guru di kelas tidak bisa dalam artian memberikan hukuman ya secara
spontan pribadi gitu ya, tetapi Bapak harus menggali dulu informasi-informasi tentang atau keadaan atau latar belakang anak tersebut begitu. Ketika misal dihadapkan dengan satu kasus, Pak, apakah dalam satu waktu itu harus diselesaikan ataukah Bapak punya rencana tersendiri kira-kira berapa hari atau deadline? Ya tentu kita lihat dari permasalahan dan waktu yang harus diselesaikan gitu ya. Artinya di sini juga seorang pemimpin harus bisa mengambil tindakan gitu ya sesuai dengan situasi yang dibutuhkan pada saat itu ya. Kalau memang situasinya harus atau mengharuskan ada keputusan pada waktu tersebut, maka seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan resikonya begitu ya. Tetapi ya apabila permasalahan itu masih bisa ditunda dalam artian nanti bisa keputusannya di kemudian hari ya, maka tentu seperti yang tadi Bapak katakan, kita mencari informasi ya, menggali informasi begitu ya. Nah disinilah peran pemimpin ya, artinya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang langsung saat itu begitu ya, dengan resiko tentu ya. Yang kedua ya kita mencari dulu informasi atau akar permasalahan apabila masih ada waktu untuk memutuskan kasus tersebut. Mungkin itu saja Pak sesi wawancara kita. Jadi saya dapat kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh seorang pimpinan ketika dihadapkan dengan kasus dilematika di mana keputusan antara yang keputusan satu dengan keputusan dua adalah sama-sama benarnya, itu yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan secara personal ya Pak. Kemudian yang kedua mengumpulkan informasi-informasi yang valid terkait dengan kasus yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, jikalau keputusannya tidak terlalu mendesak, itu bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak lain. Dan jika dihadapkan dengan kasus yang dirasa harus saat itu keputusan diambil, maka seorang pemimpin harus secara berani untuk mengambil keputusan, tentunya dengan resiko. Harus bertanggung jawab juga terhadap resiko yang dia. Kemudian untuk kami guru-guru mendapatkan masukan bahwa ketika menghadapi permasalahan dengan siswa, kita tidak bisa langsung menjudge atau menghakimi bahwa siswa itu salah, tapi kita harus cari tahu dulu informasi kenapa anak ini berbuat salah ya. Dengan yang pertama kita bisa visitasi ke rumah orang tua. Kemudian kita cari tahu lingkungannya, apakah pengaruh lingkungan sehingga anak tersebut bisa bermasalah di sekolah. Kemudian yang keempat, kita tanya juga teman-teman di kelasnya, kira-kira anak ini bisa berbuat salah seperti ini seperti apa? Apakah dia butuh perhatian dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge bahwa anak itu salah itu ya. Jadi kita bisa memperbaiki anak itu. Jadi yang tadinya anak itu tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya anak itu tidak mampu menjadi mampu ya, seperti itu. Jadi bukan masalah sanksi yang diberikan, tetapi bagaimana anak itu bisa merubah begitu ya. Nah, itulah kita dalam hal ini sebagai pendidik begitu ya, itu kita memberikan pembelajaran pendidikan kepada anak-anak seperti itu, sehingga anak-anak sudah berpikir dewasa gitu ya. Jadi anak-anak setingkat SLTA, SMA, SMK itu anak-anak sudah mulai mereka bisa membedakan begitu ya. Itu artinya permasalahan-permasalahan itu tentu itu anak-anak pasti ada yang latar belakangnya gitu. Itu sesuai dengan pendidikan yang saya dapatkan, Pak, informasi yang dapat. Jadi ketika menangani siswa yang bermasalah, kita harus melakukan teknik segitiga restitusi, Pak. Di segitiga restitusi itu kita tidak bisa langsung menghukumi anak salah, nantinya bisa jadi akan membawa trauma tersendiri. Itu untuk kedepannya nantinya. Jadi langkah yang pertama itu kita validasi tindakan si anak, kira-kira kita gali kenapa dia berbuat salah seperti itu. Kemudian benar yang tadi Bapak katakan bahwa anak seumuran SMA itu daya rasional pikirnya sudah kritis, Pak. Jadi kita gali anak supaya menemukan solusinya seperti apa. Jadi akhirnya anak bisa berpikir kritis terhadap permasalahan sendiri gitu. Itu yang kita mungkin nanti terapkan di kelas seperti itu.
Ya, namanya siswa. bagus ya, itu mudah-mudahan bisa nanti diterapkan dan diterapkan pada teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Ya, mohon dukungan kami Ya. calon guru penggerak dalam setiap kegiatan di sekolah, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan sekolah dengan baik ya Pak ya, Ya. dan bisa membawa sekolah ke arah yang lebih baik Ya, lagi. ya, Bapak doakan selain untuk nanti karir ya ke depan, juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana nanti teman-teman yang guru penggerak bisa membawa sekolah ini kepada keadaan yang lebih baik begitu ya, baik itu nanti di dalam pembelajaran di kelas ya, maupun tentu nanti bagaimana anak-anak bertindak atau anak-anak di masyarakat bisa lebih baik. Selamat, mudah-mudahan sukses ya sampai nanti tuntas menjadi guru penggerak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Angga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kegiatan wawancara dengan kepala sekolah untuk pemenuhan kebutuhan tugas dokumen demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan dengan nilai-nilai kebajikan. Saya ucapkan sekian. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Rosidin atas waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Ya, Saya amin. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balongan dengan Pak Muhammad Taufik SPD MSI. Kali ini akan melakukan kegiatan wawancara terkait dengan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7, dan saya sendiri Slamet Haryanto, calon guru penggerak angkatan ke-7 unit kerja SMK Negeri 1 Balongan. Ya, kita langsung mulai wawancara Pak ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk melakukan interview dan dalam rangka berbagi tentang pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Baik, mungkin selama menjadi kepala sekolah Bapak sudah sering menangani beberapa permasalahan Pak ya, menghadapi berbagai macam permasalahan tentunya, di mana permasalahan itu sedikit membingungkan untuk mengambil keputusan apakah yang A atau keputusan yang B, di mana keputusannya mungkin sama-sama benarnya Pak ya. Jadi itu masuk ke dalam sebuah dilema untuk pimpinan, dan saya pengen minta Bapak sedikit berbagi bagaimana prosedur pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Baik, Bapak barangkali bisa sharing atau cerita kira-kira permasalahannya seperti apa, kemudian prosedur pengambilan keputusannya seperti apa gitu. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Taufik, Kepala SMP 1 Balongan, ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan atau yang ditanyakan tentang pengambilan keputusan. Syukur alhamdulillah selama saya menjadi pimpinan ya, dimanapun saya ditempatkan, ketika mengambil keputusan saya tidak pernah mengambil keputusan itu secara sepihak ya. Dan setiap kali dalam pengambilan keputusan itu paling tidak kami diskusi dulu ya, dengan pembantu-pembantu saya, terutama Wakasek ya. Ketika sudah diskusi dengan para Wakasek tentang permasalahan yang ada di sekolah, baik itu permasalahan internal atau permasalahan eksternal, baru kita sampaikan di forum rapat dengan para guru, dengan TU, atau bahkan dengan komite sekolah. Nah, dari situlah permasalahan itu kita sampaikan, dan kemudian meminta dari teman-teman guru atau komite memberikan
membantu dalam menentukan keputusan, ya keputusannya nanti seperti apa dari permasalahan yang dihadapi itu. Dan itu berjalan terus-menerus seperti itu. Artinya saya sendiri sebagai pimpinan tidak pernah mengambil keputusan itu secara sepihak. Ya. Tentu saja kalau keputusan itu diambil secara sepihak, pasti ya ketika pelaksanaannya lebih banyak kontra daripada pro. Nah, saya tidak mau seperti itu. Jadi itu yang sudah saya pribadi jalankan selama saya menjadi kepala sekolah. Itu jadi tidak ada lagi istilahnya, kalau dalam kepemimpinan kan saya tidak menganut cara kepemimpinan yang otoriter, ya, gitu ya. Jadi saya tidak mau seperti itu. Apapun, sekecil apapun permasalahan yang ada di sekolah, kami selalu diskusikan dengan Pak Kasek. Ya, paling tidak dengan Pak Kasek dulu lah. Ya, saya sampaikan nih ada permasalahan seperti ini, mangga kita diskusi. Nah, nanti keputusannya seperti apa. Nah, baru kita bawa hasil diskusi dengan Pak Kasek ini ke forum rapat di sekolah. Kita sampaikan, nih ada permasalahan begini. Ya. Contoh, ya, ketika saya datang ke sini tahun 2019, 2 Agustus, saya punya cita-cita bahwa satu Balongan ini goes to digital school. Ya, artinya sekolah yang berbasis digital. Hanya saya diskusikan dengan Pak Kasek, nih bagaimana nih? Ya, saya pengen sekolah ini menjadi pionir, paling tidak serayon lah, serayon satu, gitu. Bahwa satu Balongan ini menjadi sekolah yang berbasis digital. Nah, hanya setuju dan kami undang perwakilan orang tua, ya, dengan komite. Saya sampaikan seperti itu dan alhamdulillah menyetujui. Nah, hanya dibuatlah SK, ya, bahwa dari hasil pertemuan dengan orang tua menyetujui. Dan sejak saat itulah anak-anak diperbolehkan membawa HP ke sekolah, ya, dengan catatan untuk kegiatan belajar. Nah, selama sekian semester berjalan, nah, akhirnya saya mendapat beberapa laporan dari guru, dari komite bahwa banyak anak-anak yang tidak semestinya memanfaatkan HP. Dan lebih banyak terjadinya itu di luar sekolah. Artinya di rumah gitu. Orang tua ngeluh karena anak selalu pegang HP dengan alasan diberi tugas dari sekolah gitu. Nah, saya sampaikan lagi, saya kumpulkan lagi komite. Nah, ini bagaimana? Saya bilang. Saya dapat laporan seperti ini, banyak orang tua yang ngeluh dan orang tua juga banyak laporan ke wali kelas, seperti itu. Nah, kalau kejadiannya di luar sekolah atau di rumah, itu kan sudah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kami, gitu. Nah, kami selama di sekolah selalu menekankan kepada teman-teman guru, ya, bahwa HP itu dipakai untuk kegiatan belajar, karena kita punya tujuan sekolah kita ini berbasis digital, dan memang itu sudah jalan gitu. PTS, PAS, PAT, kita sudah menggunakan IT gitu, dan sudah jalan. Cuma ya itu tadi ya, ada letupan-letupan kecil dari masyarakat, dari para orang tua di rumah bahwa seperti itu. Hanya ya sudah ya, karena memang awalnya juga kita diskusi dengan orang tua, maka kita juga berakhir harus diskusi lagi dengan orang tua. Ya, kami panggil lagi beberapa perwakilan orang tua, kami sampaikan seperti ini. Ya sudah, ya, dari hasil diskusi kami dengan Wakasek,
dengan pengurus komite, maka saya sampaikan nih Bapak Ibu bahwa mulai per tahun ajaran 2022-2023 anak sudah tidak boleh membawa HP. Tuh. Jadi semenjak awal tahun ajaran ini kemarin itu anak sudah tidak boleh membawa HP, kecuali kalau guru itu memerintahkan, nah besok bawa HP karena ada materi begini nih, harus menggunakan HP, silakan gitu, asal guru tersebut bertanggung jawab. Ketika selesai mengajar, sudah HP anak disimpan gitu, sehingga tidak ada lagi temuan bahwa anak itu menggunakan HP di saat istirahat. Jadi seperti itu. Jadi ya sampai sekarang berjalan seperti itu, Pak. Sampai sekarang berjalan seperti itu. Jadi ketika ada guru yang memerintahkan untuk membawa HP, anak itu diperbolehkan bawa HP. Gitu. Tetapi dengan catatan tadi, guru itu harus bertanggung jawab. Gitu. Selesai ngajar, kumpulkan HP-nya. Gitu. Oleh guru itu. Ketika nanti pulang, berikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kembali ke tadi dalam pengambilan keputusan, ya artinya saya selalu menitik beratkan kepada penanaman nilai-nilai kebajikan gitu ya. Artinya dengan tata cara seperti itu ya saya selalu berusaha untuk menjadi leader ya, pimpinan yang menjadi bagian dari teman-teman yang lain gitu ya. Karena menurut saya pribadi saya sebagai pimpinan tidak akan bisa menjalankan apapun tanpa ada support dari guru, TU gitu, serta komite ya. Saya tidak akan bisa menjalankan program-program sekolah tanpa dukungan stakeholder gitu. Jadi setiap apapun keputusan itu selalu saya diskusikan dulu, minimal dengan Wakasek dulu ya, baru setelah dengan Wakasek atau dengan komite baru sampaikan kepada floor ya, dalam forum rapat. Nah, barulah di situ kan biasanya banyak dinamika tuh ya, banyak dinamika dari guru. Oh, guru berpendapat begini, ini si A begini, lu sampai aja kan kami kerucutkan, nanti akan titik temunya seperti ini gitu. Jadi alhamdulillah, jadi setiap ada kegiatan apapun ya tidak pernah ada masalah. Karena setiap ini pengambilan keputusannya kami ajak diskusi semua ya, ajak urun rembuk semuanya. Karena hasil 2, 3, 4 kepala akan beda dengan hasil sekian banyak kepala. Nah, itu pasti itu ya. Karena mungkin saja ketika saya berembuk dengan Wakasek, Pak nanti begini nih Pak, tapi ketika kita sampaikan pada forum berubah kan gitu. Ada perkembangan, oh iya ternyata begitu. Nah, jadi seperti itulah. Jadi selalu kita mengambil mana sih hal yang terbaik ya, dari hasil musyawarah itu kita ambil yang terbaik. Oh ini yang diambil, maka ini yang kita pakai keputusannya. Kalau boleh saya simpulkan Pak, ya. Jadi ketika Bapak sebagai pimpinan dihadapkan dengan suatu masalah yang Bapak usahakan adalah diskusi dengan stakeholder dari pihak sekolah Pak. Jadi pengambilan keputusan menurut Bapak Muhammad Taufik SPD MSI adalah dengan yang pertama, keputusan tidak diambil secara sepihak, dan kemudian yang kedua diskusi dengan wakil kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian setelah diskusi dengan wakil kepala sekolah kemudian didiskusikan lagi dengan guru, kemudian TU dan perwakilan dari orang tua yaitu komite sekolah. Dan jika keputusan diambil secara sepihak pasti akan menimbulkan kontra, kebanyakan kontranya daripada pro-nya ya Pak, seperti itu. Baik, dan contohnya yang Bapak sampaikan tadi pada tahun 2019 Bapak bercita-cita ingin sekolah ini berbasis digital. Kemudian dengan rapat
wakil kepala sekolah dan guru, kemudian menghadirkan juga perwakilan dari orang tua yaitu komite sekolah, didapatkan keputusan bahwa anak-anak atau siswa boleh membawa handphone ke sekolahan dengan catatan hanya untuk kegiatan pembelajaran. Yeah. Setelah berjalannya waktu, ternyata banyak laporan dari orang tua bahwa anak-anak ketika di rumah pun mereka sering bermain handphone. Yeah. Alasannya pembelajaran juga. Yeah. Mereka. Dan kemudian hasil laporan itu didiskusikan kembali oleh pihak sekolah dan menghasilkan keputusan yang baru, mungkin yang lebih bijak lagi, Pak. Jadi HP itu disesuaikan dengan mapel atau mata pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Yeah. Ketika membutuhkan handphone, anak-anak boleh dibawa dengan catatan guru bertanggung jawab terhadap kondisi siswa tersebut, ya, Pak. Jadi hanya memakai handphone ketika jam pelajaran dan ketika selesai handphonenya disimpan kembali, Pak. Baik. Saya dapat ilmu banyak nih, Pak, tentang pengambilan keputusan. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Jadi jika Bapak sebagai pimpinan dihadapkan untuk mengambil keputusan ketika saat itu juga, Pak. Jadi ada keputusan yang dilakukan secara cepat dan ada bisa tadi dengan diskusi, berarti kan membutuhkan waktu yang agak lama, Pak. Jadi kalau misalkan dihadapkan dengan keputusan yang harus diputuskan saat itu juga, kira-kira prosedurnya seperti apa, Pak? Tetap saya akan diskusi dulu dengan Wakasek. Ya, karena apapun tadi saya tidak mau membuat satu keputusan itu karena saya sebagai pimpinan, maka hak prerogatif pimpinan nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa begitu. Karena apapun paling tidak ya minimal sudah diskusi dengan Wakasek. Ya, sehingga Wakasek pun tahu, oh iya ada kebijakan, ada keputusan dari pimpinan yang diambil seperti ini, gitu. Minimal Wakasek itu tahu. Jangan sampai saya mengambil keputusan ya karena memang sifatnya urgen, mendesak, gitu. Kemudian sebetulnya sudah ini Wakasek tidak tahu. Nah itu saya kira itu nggak benar lah. Jadi paling tidak minimal Wakasek itu tahu, oh iya sekolah ini punya kebijakan ini. Ya, diputuskan seperti ini karena sifatnya urgen, mendesak, artinya ya paling tidak nanti Wakasek juga bisa menyampaikan. Ya, tahu program, oh iya keputusannya begini, keputusan pimpinan begini, gitu. Jadi seperti itu. Tetap yang saya lakukan itu adalah diskusi dengan Wakasek. Gitu. Kalau misalnya keputusan itu menyangkut dengan siswa, ya berarti saya harus diskusi dengan Wakasek dan komite. Gitu. Paling tidak komite tahu karena mereka adalah yang ada di masyarakat, gitu. Jangan sampai nanti sekolah memutuskan satu kebijakan, nah komite tidak tahu. Nah, gitu. Harus yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi menurut Pak Taufik, ketika dihadapkan dengan permasalahan yang harus saat itu juga keputusannya tetap dilakukan diskusi, minimalnya dengan Wakasek, ya, Pak. Jadi sehingga ketika satu kepala dengan berbagai kepala itu akan muncul nilai kebajikan yang banyak, Pak, dibandingkan dengan saya tadi. Jadi tetap Bapak mendiskusikan setiap permasalahan, jadi hasilnya nanti tidak akan menimbulkan banyak kontra, ya, Pak. Dan muncul banyak nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini saya dapat manfaat banyak dan bisa saya terapkan di sekolahan saya, khususnya sebagai guru minimalnya, Pak, ya. Jadi dalam menghadapi siswa di kelas, saya juga bertugas sebagai wali kelas. Mudah-mudahan ketika nanti saya dihadapkan dengan permasalahan, saya bisa mengambil langkah-langkah seperti yang Bapak sampaikan tadi. Alhamdulillah kegiatan wawancara terkait dengan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 telah selesai dilaksanakan. Kesimpulannya dalam hal ini dari pimpinan SMP Negeri 1 Balongan, yaitu Bapak Muhammad Taufik SPD MSI, ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan di mana yang diambil adalah bukan keputusan secara sepihak, walaupun pimpinan mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan permasalahan, tapi tetap mengedepankan diskusi dengan wakil kepala sekolah yang pertama, kemudian yang kedua diskusi dengan guru, tata usaha, dan perwakilan orang tua yaitu komite sekolah, karena menurut beliau bahwa keputusan yang diambil secara sepihak akan menimbulkan banyak
kontra dan memunculkan permasalahan yang baru mungkin Pak, Iya, seperti betul. itu. Dan ketika didiskusikan meminimalisir kontra atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diambil pelajaran yang penting dalam hal memutuskan suatu permasalahan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.